Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Enin Bunga, NIM 2014201229, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Keperawatan, dan kampus saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini saya akan membuat video tentang perawatan kelompok rentan pada bencana. Memahami kelompok rentan. Memahami akibat bencana adalah manusia potensial menjadi korban bencana, sehingga memerlukan fokus utama untuk mengendali rentan dan meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan bencana. Yang berikut pengertian kerentaan. Keadaan atau sifat manusia yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bencana yang berfokus pada pencegahan, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menghadapi dampak tertentu. Menurut UU nomor 24 tahun 2007 pasal 55 ayat 2. Kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan jadi milikinya yang pada saat bencana terjadi menjadi beresiko lebih besar, meliputi bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, disabilitas, dan lansia. Dan menurut UU nomor 39 tahun 1999 pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Dan juga kelompok rentan menurut Human Rights Reference adalah yang pertama pengungsi, yang kedua internally displaced persons, orang-orang yang terlantar atau disebut pengungsi, yang ketiga national minorities atau kelompok minoritas, yang keempat migrant workers atau pekerja migran, yang berikut orang pribumi asli, yang berikut anak, yang berikut perempuan. Kelompok rentan adalah yang pertama individu dengan kebutuhan khusus, yang kedua orang tua, yang ketiga wanita, yang keempat anak-anak, yang kelima narapidana yang dipenjara, yang keenam sosial ekonomi atau SES minoritas dan orang yang mengalami kendala bahasa, yang ketujuh penduduk asli setempat, yang kedelapan pengungsi dan migran. Berikut ada juga identifikasi kelompok beresiko. Yang pertama bayi, kedua perempuan, ketiga lansia atau orang tua, keempat kelompok dengan keterbatasan fisik dan penyakit kronis. Bayi dan anak-anak. Pada bayi, kebutuhan cairan juga perlu dikaji dengan seksama karena bisa saja bayi terpisah dari ibunya sehingga menyusui ASI terputus, maka perawatan pada anak atau bayi fokus pada kebutuhan asupan nutrisi dan psikologis dengan sang ibu. Perempuan salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang harus mendapatkan prioritas pada saat bencana adalah ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi. Berikut ini adalah keperawatan bencana pada ibu hamil dan bayi sebelum bencana.
melihat dampak bencana yang dapat terjadi. Ibu hamil dan bayi perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana. Yang pertama, membekali ibu hamil pengetahuan kehamilan. Gambaran proses kelahiran ASI eksklusif dan MPASI. Yang kedua, melibatkan ibu hamil dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Ketiga, menyiapkan tenaga kesehatan dan relawan yang terampil menangani kegawat daruratan pada ibu hamil. Yang keempat, menyiapkan stok obat khusus untuk ibu hamil dalam logistik bencana. Yang berikut ini ada keperawatan bencana pada ibu hamil dan bayi saat bencana. Pengkajian kesehatan yang harus dilakukan pada ibu hamil dan bayi atau janin saat terjadi bencana meliputi: yang pertama, ibu hamil. Pengkajian pada ibu hamil harus juga mengkaji janin dalam kandungannya. Yang kedua, bayi. Suhu tubuh pada bayi baru lahir belum stabil, kebutuhan cairan. Ada juga keperawatan manajemen bencana pada ibu hamil dan bayi setelah bencana. Tujuan keperawatan bencana pada fase setelah bencana adalah untuk membantu ibu menjalani tugas ibu seperti uraian di bawah ini. Yang pertama, pemberian ASI atau air susu ibu. Yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas. Yang ketiga, makanan siap saji untuk ibu menyusui pada 5 hari permata pasca bencana. Yang berikut, lansia. Lansia merupakan yang rentan secara fisik, mental, dan saat atau setelah bencana karena disebabkan penurunan kemampuan mobilitas fisik dan atau karena masalah kesehatan kronis. Nah, apa sih dampak yang terjadi bagi lansia saat bencana? Yang pertama, fisik lansia. Yang kedua, mental lansia. Dan yang ketiga, sosial lansia. Yang berikut, bagaimana perawatan pada lansia saat bencana. Ada 3T, Tri-AG, Triathlon, dan transportasi. Dan yang berikut, bagaimana perawatan pada lansia setelah bencana. Yang pertama, lingkungan dan adaptasi. Yang kedua, manajemen penyakit dan pencegahan penyakit sekunder. Yang ketiga, orang lanjut usia dan perawatan pada kehidupan di rumah sendiri. Yang keempat, lanjut usia dan perawatan di pemukiman sementara. Yang kelima, mental care. Ada juga tindakan perawatan untuk kelompok rentan. Tindakan difokuskan pada yang pertama, pre-bencana, yang kedua saat bencana, yang ketiga pos bencana. Perawat kesehatan bencana sebaiknya memprioritaskan penanganan kesehatan untuk upaya penyelamatan, pencegahan kematian, dan kesehatan. Demikian untuk video saya. Akhir dari video ini saya menyampaikan jangan lupa like, komentar, dan subscribe, dan juga jangan lupa gabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.